Informasi Mania adalah channel yang membahas hal unik, menarik dan sesuatu yang belum pernah kamu ketahui. Jangan lupa untuk subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Luas wilayah Vatikan adalah 0,44 km persegi. Dengan begitu, negara tersebut dinobatkan sebagai negara terkecil di dunia. Berdasarkan data di tahun 2017, Vatikan dihuni penduduk sebanyak sekitar 1.000 jiwa. Kalau menurut data pada tahun 2019, penduduk Vatikan adalah 825 jiwa. Berikut beberapa informasi menarik tentang Vatikan. Dikelilingi oleh tembok sepanjang 3 km, Vatikan adalah negara kota yang luasnya hanya sekitar 100 hektar, 1/8 dari luas Central Park di New York. Vatikan mengusung pemerintahan monarki absolut dengan paus sebagai pemimpinnya. Hanya ada sekitar 1.000 penduduk di sini. Vatikan mencetak mata uang, perangko, paspor dan plat nomor mobil sendiri. Vatikan juga memiliki kantor media, bendera dan lagu kebangsaan sendiri. Biaya masuk museum, penjualan perangko dan souvenir menjadi pendapatan utama Vatikan. Ada banyak fakta menarik mengenai karya seni Michelangelo yang dipajang di Vatikan. Lukisan Adam dan Hawa di Kapel Sistine selama ini menunjukkan sosok pohon apel, namun itu sebenarnya pohon ara, sebagaimana dibuktikan oleh bentuk daunnya. Selain itu, patung Pieta, yang terletak tepat di sebelah kanan pintu masuk Basilika Santo Petrus, adalah satu-satunya patung yang telah ditandatangani oleh Michelangelo. Michelangelo membubuhkan tanda tangannya di patung tersebut setelah mendengar ada dua pendeta yang merasa tidak percaya bahwa ia, yang kala itu masih seniman muda, bisa membuat karya seagung itu. Akhirnya Michelangelo menyelinap di dalam Vatikan untuk membubuhkan tanda tangannya di selempang perawan Maria. Vatikan memiliki perpustakaan dengan buku terbanyak di dunia, dengan lebih dari 1,1 juta buku dalam koleksinya, plus sekitar 6.000 buku baru ditambahkan setiap tahunnya. Perpustakaan di sini memiliki koleksi terbesar untuk buku-buku berbahasa Latin, Yunani, dan Ibrani. Perpustakaan Vatikan juga memiliki koleksi klasik hingga agama dan filsafat, lengkap dengan buku-buku tertua yang berasal dari abad pertama. Ada beberapa kesempatan untuk langsung melihat paus, yaitu setiap Rabu, sekitar jam 10.30 pagi ketika ia bergerak melalui alun-alun Santo Petrus dan berbicara kepada publik menggunakan beberapa bahasa, lalu diakhiri dengan pemberian berkat bagi orang-orang yang sedang berhimpun. Untuk menghadirinya, perlu memesan tiket. Tiket pesanan itu nantinya diambil dari pengawal Swiss di pintu perunggu Vatikan. Ada juga tiket untuk orang-orang yang lupa melakukan reservasi. Meskipun kini Paus Fransiskus tinggal di Vatikan, namun sebenarnya seorang paus tidak selalu tinggal di Vatikan. Mulanya, para paus tinggal di Istana Lateran yang berada di seberang kota Roma, Italia. Lalu pada tahun 1309 para paus meninggalkan kota tersebut setelah pengadilan kepausan dipindahkan ke Prancis. Ketika mereka kembali ke Istana Lateran pada tahun 1377, tempat itu telah terbakar dan para paus pindah ke Vatikan. Namun, dahulu Vatikan belum seperti sekarang. Pertama kali para paus pindah ke Vatikan, keadaan negara itu sangat kacau balau. Tak hanya harus direnovasi, tempat itu juga perlu dibersihkan dari hewan liar seperti serigala dan burung gagak. Negara hasil perjanjian dengan Italia. Dulunya Vatikan bernama Negara Kepausan, di mana wilayah kekuasaannya meliputi setengah dari semenanjung Italia. Setelah terjadinya revolusi yang menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya, negara kepausan mengalami perpecahan hingga menyisakan kompleks kecil kepausan yang berdiri di atas Bukit Vatikan. Konflik ini berakhir setelah dibuat Traktat Lateran pada tahun 1929. Perjanjian ini melibatkan perwakilan penting dari kerajaan Italia dan Tahta Suci. Hasilnya, negara kota Vatikan resmi berdiri dan diakui keberadaannya. Itulah informasi tentang negara Vatikan. Bagaimana menurut kalian?
Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.